Halo. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan saya Nimade Sastri Dwi Sarini sebagai peserta PPG tahap kedua tahun 2024. Saya adalah guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Denpasar, Bali. Dan sekarang saya mengikuti PPG di bawah naungan LPTK Universitas Mataram. Saat ini, saya akan melakukan praktik pengajaran di kelas 10. Terima kasih. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Oke. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, silahkan duduk. Oke, ketemu lagi ya sama Ibu di minggu kali ini. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, syukur. Ngantuk nggak? Ngantuk sedikit, tidak. Oke, karena jamnya agak genting ya. Jadi saya harap pada kesempatan kali ini kita mulai fokus untuk belajar fisika kali ini karena pelajaran hari ini lumayan seru ya. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya silahkan kita berdoa ya. Doa akan Ibu pimpin langsung. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, saya mau ngecek kehadiran dulu ya anak-anak. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada. Oke, sebentar ya anak-anak. Sekretaris yang tidak hadir, sudah ada di papan nggih. Cista nomor absen 12 itu izin ya. Izin kemana nak? Pulang kampung. Oke, pulang kampung ya. Terus Joanna absen 17? Sama ya? Oke. Pulang kampung juga? Iya, oke. Siap. Terima kasih. Yang lain hadir ya semua? Oke. Terima kasih. Untuk kali ini, saya mau mengecek kebersihan kelas dulu nih. Coba dilihat-lihat dulu di samping kiri kanan kalian. Di kolong mejanya. Di atas mejanya mungkin ada yang pilek mungkin. Silahkan tisunya diambil. Aman? Aman. Oke, berarti udah piket ya hari ini ya? Oke, terima kasih anak-anakku. Nah, sekarang silahkan saya mau ngecek kesiapan kalian nih. Udah bawa buku paket nggak semua? Keluarin buku paketnya, semua hal, buku catatan, semua hal yang berhubungan dengan mapel fisika, alat tulisnya juga. Dan ingat satu aturan yang selalu saya bilang, tolong gawai atau handphone ada di atas meja. Ya, silakan ditaruh di atas meja anak-anak, di pojok kanan mejanya masing-masing ya. Oke, semua ya, karena kenapa? Nanti kalian akan ada perlu menggunakan gawai anak-anak. Jadi nanti kalau misalnya ada searching atau ada buka materi dari mana gitu, kalian bisa lihat langsung dengan gawainya ya, lihat video dan lain sebagainya. Sudah ya? Yang butuh minum, silakan tumblernya bisa ada di atas meja. Kalian bisa minum saat kapanpun kalian mau, bebas ya anak-anak ya, nggak perlu izin seperti dengan perjanjian kita sebelumnya. Terus kalau misalnya makan nggak boleh ya. Oke, sudah. Nah, sekarang saya mau siapin gawai dulu ya anak-anak ya. Terima kasih kalian sudah siapin LCD. Oke, terima kasih ya. Kelihatan dari belakang anak-anak? Oke, saya berikan gambaran sedikit ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Ya, jadi saya yakin waktu SMP kalian sudah pernah melakukan atau mendengar istilah pengukuran ya. Jadi kita akan mulai dengan pengukuran. Nah, oke. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Pertama, kalian bisa lihat nih di PowerPoint. Pengukuran versus perhitungan. Measurement versus calculating. Nah, ada yang tahu nggak bedanya antara pengukuran dengan perhitungan? Oke. Arta?
Menurut saya pengukuran itu seperti menghitung sebuah panjangan dari suatu benda. Sedangkan perhitungan merupakan menghitung suatu numeral yang terdapat dalam suatu benda. Oke, jadi keduanya tadi Arta sampaikan menghitung seperti itu ya. Cuma kalau yang pertama menghitung panjang, kalau yang kedua menghitung numeral atau angka gitu maksudnya kan? Ya, oke. Yang kedua, alat ukur apa saja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Amel. Penggaris, meteran, sama meteran pita untuk penjahit. Meteran pita untuk penjahit. Ada yang punya pendapat lain? Alat ukur lain mungkin? Oke, Nimai. Menurut saya itu ada yang namanya timbangan, ada stopwatch, dan ada termometer. Oke, good. Ya, jadi banyak yang sudah disampaikan. Jadi alat ukur tuh banyak anak-anaknya yang ada di sekitar kalian, bahkan kalian tuh sering pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya kamu demam tuh, kan nggak tangan aja yang terus dipakai ya. Jadi pasti pakai alat ukur yang namanya termometer. Pinter ya. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah saya akan menayangkan video ya. Silahkan kalian tonton. Jadi dari video ini silahkan kalian literasi pengamatan ya. Jadi kalian akan menemukan masalah apa sih yang terjadi di video ini tuh ya, dan simpan dalam hati. Nanti masalah ini akan kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke, sebentar. Halo, perkenalkan. Namaku Avi. Aku sangat tertarik sekali dengan sains. Bagiku, sains membuatku bisa melihat dunia yang begitu luas. Oke, sudah ya. Jadi itu adalah video tentang permasalahan yang melibatkan pengukuran. Disimpan dalam hati dulu, masalahnya apa, kenapa bisa kayak gitu ya. Nanti kalian diskusikan lebih lanjut di kelompoknya masing-masing ya. Sebentar ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi saya akan memberikan sedikit ulasan tentang manfaat mempelajari materi pengukuran. Sebenarnya udah tersirat saat kita tadi menghadapi atau kalian menjawab pertanyaan pemantik ya. Jadi sebenarnya manfaat mempelajari pengukuran itu sangat banyak anak-anak ya. Entah kalian nanti bekerja sebagai guru, sebagai dokter, sebagai arsitek dan lain sebagainya, atau bahkan jika kalian sedang di rumah, misalnya jadi ibu yang doyan memasak, mengurus anak, mengurus pasangan dan lain sebagainya, semua melibatkan proses pengukuran. Nah, itulah manfaat mempelajari materi pengukuran, khususnya pengukuran panjang ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa lihat, yang pertama kita memahami macam-macam alat ukur berdasarkan besaran fisis yang diukur. Ya, paham maksudnya berdasarkan besaran fisis yang diukur? Oke, boleh nggak alat ukur termometer saya pakai ukur panjang? Enggak, ya itu maksudnya Dik. Nah, hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran yang disebut dengan model problem based learning. Pernah dengar nggak? PBL. Jadi PBL atau problem based learning itu adalah belajar yang berorientasi pada masalah. Makanya saya tadi tayangkan video yang membuat kalian setidaknya ada masalah yang kamu pikirin di kepala kalian yang nanti bisa kita jadikan suatu lonjakan untuk diskusi di kelompok masing-masing ya. Oke. Nah, sebelum kita bekerja kelompok, ada baiknya saya akan memberikan sedikit ulasan tentang materi pengukuran ya, biar kalian nanti nggak ngeblur banget. Nanti ada sesi kalian belajar mandiri dengan beberapa sumber belajar yang tersedia anak-anak ya. Oke, kita bahas materi pengukuran dan mungkin akan ada juga materi yang sudah dibahas tadi di pemantik sedikit ya anak-anak ya. Kita akan klarifikasi kebenarannya sekarang. Oke, pengukuran atau measurement ya. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan atau perbandingan suatu besaran yang mau kita ukur dengan besaran sejenis. Besaran sejenis itu bisa jadi alat ukur anak-anak. Contoh, kalau orang dulu melakukan pengukuran, mereka bisa menggunakan jengkal tangan meskipun itu tidak baku. Oke, alat ukur panjang tadi udah disebutin, ada jangka sorong, ada penggaris. Nama lainnya penggaris ada yang tahu?
Mistar ya, ini dari SD. Oke. Terus ada mikrometer sekrup, ada meteran juga, ada meteran bangunan yang panjang dipakai arsitek, itu ada meteran pita atau meteran tubuh atau meteran badan ya, yang dipakai tukang jarit kayak gitu ya. Gimana? Sudah paham? Sudah. Oke, syukur ya. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian beberapa instruksi terkait kegiatan berikutnya ya. Jadi kegiatan berikutnya kita akan bekerja di dalam tim atau kelompok. Kelompok sudah kita buat sebelumnya dan sudah pernah bekerja di kelompok tersebut anak-anak ya. Jadi nanti saya akan berikan instruksinya sekarang. Nanti ketika saya sudah bilang anak-anak silakan ke kelompoknya masing-masing baru kalian bergerak ya. Sekarang dengarkan dulu. Jadi saat bekerja kelompok, kalian tolong siapkan sekarang bahan atau alat atau apapun yang harus kamu bawa ke kelompoknya. Buku tulis, buku paket, HP, headset, kalau perlu mau nonton video, tumbler minum juga silahkan dibawa kalau kalian mau minum ya. Saya juga bawa tumbler air kalau saya haus nanti. Nah, kemudian nanti ketika kalian di kelompok, ya, saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, yang nantinya akan kalian bahas di kelompok masing-masing. Setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Jadi kalau seandainya susah untuk berbagi, saya akan share di grup WA kalian ya. Nanti kalian bisa baca di sana biar lebih mudah aksesnya, kan enak udah ada teknologi sekarang ya. Nah, kemudian saya juga akan bagikan nanti 1 perangkat alat praktikum sederhana tentang pengukuran. Saat kalian diskusi kelompok, saya akan bimbing ketika kalian menemukan kendala ya. Jadi kalau ada masalah, kita akan diskusi bareng-bareng ya. Nah, kemudian di dalam LKPD-nya sudah ada bagian materi di belakangnya terlampir. Jadi tadi kan saya cuma jelasin materi singkat, hanya pengenalan biar kalian jelas paham mau belajar apa hari ini kayak gitu ya. Nanti kamu pasti perlu sumber belajar bacaan atau video yang membuat kamu lebih paham untuk menyelesaikan pengukuran. Karena membaca alat ukur dan lain sebagainya kan belum saya jelasin anak-anak ya. Nanti kalian belajar mandiri, diskusi di kelompoknya masing-masing. Bahan bacaan ada di belakang LKPD. Buku paket silahkan dibawa, kalau punya LKS silahkan juga ada di sana. Dan saya akan bagikan video pembelajaran yang tentang pengukuran, nanti bisa ditonton ya. Paham ya? Oke, sekarang silahkan bergerak ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 posisinya di situ, kelompok 2 di sini, 3, 4, 5, 6, 7, sorry. Nah, sekarang silahkan mencari posisi masing-masing. Cari tempat duduk yang nyaman dan tolong buat space antar kelompok ya, biar nanti kalau kalian mau bergerak dan saya mau jalan-jalan itu mudah ya. Oke, silahkan anak-anak. Sebentar ya anak-anak. Saya sekalian bagiin LKPD dan alatnya biar nggak bolak-balik. Kelompok 1 silahkan maju ke depan, bisa nggih? 1 orang. Oke, kelompok 2. Kelompok 7. Oke, sudah ya. Silakan dibuka-buka sambil saya kirim dokumennya ke grup WhatsApp kalian ya anak-anak ya. Sudah saya kirim anak-anak. Jadi kalau misalnya yang tidak pegang LKPD sama sumber bacaan, silahkan dibaca yang dari handphone anak-anak ya. Nah, terus nanti diikutin di lembar bagian depan itu di LKPD-nya itu ada identitas kelompok ya. Silahkan diisi kalian kelompok berapa, nama pesertanya siapa, boleh nama pendek aja kalau space-nya nggak cukup. Dan dalam kurung nomor absen. Kalau tidak hadir temennya, isiin aja namanya, isiin keterangan izin atau sakit dan lain sebagainya. Kayak Cista dan Joanna ya, diisiin izin anak-anak ya. Oke, silahkan dibaca per poin dulu tentang kegiatan diskusi hari ini ya. Sambil mau minum silakan, diskusi santai aja anak-anak. Ya. Nanti LKPD-nya dikumpul setelah presentasi. Oh iya, untuk video, maaf ya, untuk
di LKPD itu kan ada video pentingnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah video yang tadi kalian tonton anak-anak ya. Jadi saya bisa sebentar, saya blur dulu ya. Saya kirimin di grup anak-anak. Kan udah ditonton tadi, siapa tahu lupa. Bisa ditonton kembali ya. Perhatikan waktu diskusinya anak-anak. Kita diskusi 20 menit ya. Diskusi sampai praktikum. Karena praktikumnya ini adalah praktikum sederhana ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Gimana, susah ya? Bisa. Lihat-lihat dulu ya alat ukurnya ya. Ini materinya ya. Kalau mau nonton video juga bisa. Kalau mau ya. Enaknya kalian belajar seperti apa? Ada yang lebih mudah belajar pakai video ya. Gimana? Sudah kebayang? Ngapain hari ini? Sudah ya. Jadi kalau misalnya mau belajar materinya lewat video juga bisa. Video pengukuran yang saya kirim ya. Yang saya ngajar itu, yang suara saya ya. Tuh. Terus alat ukurnya kan udah tahu ya nama-namanya. Oke. Ada kelereng. Apa aja yang minta diukur ya. Tempo 3 gimana? Aman? Aman. Pakai penggaris kan udah bisa ya. Pakai meteran? Bisa. Pakai jangka sorong? Bisa. Wih, positif afirmasi ya. Oke, perhatikan waktu juga anak-anak ya. Siap. Oke. Sekaligus diajarin teman-temannya. Kalau ada yang masih punya kendala di satu tim, dia kasih tahu ya anak-anak ya. Iya. Udah paham ya. Udah ada satu orang yang paham, saya yakin satu kelompok paham ya. Anak-anak ingat, bagi tim yang anggota kelompoknya udah bisa, ada yang belum, tetap ini ya tutor sebaya anak-anak ya, dibantu temennya biar bisa satu kelompok itu nanti. Sudah ya anak-anak? Oke, sudah waktu. Nanti biar kita bisa melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Masih ada kendala? Aman ya. Nah sekarang kira-kira kelompok mana nih yang siap? Kita mau presentasi anak-anak. Mengingat waktunya cukup terbatas, kita coba dulu satu kelompok yang presentasi ya. Presentasi terkait hasil diskusi LKPD-nya. Siapa yang mau maju? Oke, ada kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 4 coba ya. Kita kelompok 4 maju dulu, nanti kalau misalnya ada waktu kita lanjut. Kalau misalnya tidak, cukup satu kelompok ya. Silakan kelompok penyaji maju ke depan. Oke, yang lain anak-anak biasakan jika ada kelompok presenter atau penyaji yang bicara, silahkan kalian simak dengan baik. Nanti kalau misalnya sudah selesai presentasi bisa kalian bandingkan, kemungkinan nilainya berbeda ya. Bisa jadi karena kan alat yang dipakai tidak sama dan objek yang diukur belum tentu sama ya Dek ya. Dan pengukur atau orang yang mengukur itu juga beda-beda ya. Jadi nanti kalian bisa kasih feedback atau umpan balik ke teman-temannya, bisa pertanyaan, mungkin ada yang belum dipahami, atau mungkin bisa kasih tanggapan atau respon kalian terhadap bagaimana presentasi kelompok 4. Ya, paham? Oke, silakan dimulai kelompok 4. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Resinta Pramaswari, bisa dipanggil Sinta, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nikade Aidameti, biasa dipanggil Ayu, nomor absen 19. Oke, langsung dari ya aktivitas inti anak-anak ya. Yang pertama, sintaks 1, orientasi peserta didik pada masalah. Video, pentingnya pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Pada video di atas diceritakan suatu masalah terkait aktivitas manusia pada saat melakukan pengukuran. Temukan masalah dan penyebab terjadinya masalah tersebut. Tulislah masalah dan penyebabnya di bawah ini. Jadi untuk hasil akhir yang ditulis adalah 3,025 kurang lebih 0,05 mm.
Lalu yang kedua adalah diameter lingkar luar tutup botol. Oke, coba sebentar anak-anak. Sudah berarti ya? Sudah. Yang bagian Sinta. Nah, sekarang kan udah selesai nih presentasiin tabel hasil pengukuran. Sekarang mungkin teman-teman yang lain agak cepat karena kita kan bicara ya, mungkin agak tidak cepat menyimak angka-angka yang dibacakan, mungkin bisa ditulis di depan anak-anak. Itu ada tabelnya, biar gampang temennya. Ya, agak cepat ya tulisnya, sesuaikan dengan lebar. Oke, biar kelihatan sanaan dikit. Ya, oke, sudah. Coba dibuka sedikit biar kelihatan. Jadi, anak-anak ini adalah hasil pengukuran dari kelompok 4. Ada nilai terukur, ada NST, ada ketidakpastian ya. Jadi, mungkin dari yang kalian lihat sekilas di nilai terukur tuh ada tanda plus minus ya. Setelah tanda plus minus itu ditulisnya adalah nilai ketidakpastian atau batas toleransi pengukuran yang kalau salah kalian toleransinya seberapa gitu ya. Jadi boleh sebenarnya kalau melaporkan hasil pengukuran yang jelas memang begitu yang benar, makanya saya minta kalian buat ketidakpastian ya. Jadi itu toleransi kamu salah tuh cuma toleransinya 0,05 gitu ya. Nah itulah hasil presentasinya. Mungkin ada sekarang sesi diskusi ya. Ada pertanyaan nggak? Atau umpan balik mungkin ke kelompok di depan? Ya. Oke, kelompok 7 ya. Baik, jadi di sini kami menemukan ada perbedaan pada pengukuran diameter lingkaran dalam tutup botol. Nah, saya ingin bertanya, kalian itu mengukurnya di bagian yang kecil ini atau bagian terluarnya? Yang paling pinggir, karena kita udah mengukur ulang, tetap kita dapetin ini. Oke. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Amel. Jadi kami mengukur yang jadi kan di lingkaran tutup botol itu ada 2 bagian di dasarnya. Kami mengukur yang bagian di atasnya karena itulah diameter yang asli dari diameter dalam yang asli dari tutup botol. Coba diukur ulang, pasti hasilnya agak mirip. Oke ya. Jadi untuk mengukur diameter dalam ya anak-anak ya. Untuk mengukur diameter dalam boleh kalian masukin tutup botolnya ke dalam itu ya. Terus Nimai ketemu tips di luarnya tapi benar-benar di ujungnya kayak gitu ya nak ya. Ya, harusnya hasilnya sama ya. Nah, kenapa hasil pengukuran kelompok kalian berbeda dengan kelompok di depan? Karena alat ukur yang digunakan mungkin presisinya berbeda dan kemungkinan botol juga nggak selalu sama tutupnya ya. Jadi itu nanti tidak masalah, itu kevalidannya harus dengan objek yang sama. Ya, karena objek yang dipakai berbeda. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk presentasi dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu semua. Keren ya, silakan duduk anak-anak. Terima kasih untuk yang dibuat sudah benar ya. Jadi NST itu adalah setengah dari nilai, NST adalah nilai skala terkecil dari alat ukurnya dan ketidakpastian untuk pengukuran tunggal adalah setengah NST. Tapi kalau pengukuran berulang itu beda dek ketidakpastiannya, agak ribet ya. Nanti kita bahas di sesi yang lebih lanjut. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, sebelum kita menyimpulkan kegiatan hari ini, saya mau ngasih kalian ice breaking sedikit ya. Pasti udah capek ya. Jadi sekarang kita main tepuk 1 menit aja ya. Jadi tepuk hari ini adalah tepuk fisika. Tepuk, kalau saya bilang tepuk V, tepuknya 1 kali. Kalau tepuk C, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang tepuk K, tepuknya 3 kali. Tapi kalau saya bilang tepuk fisika, tepuknya 6 kali. Oke, kita coba ya. Tepuk V, tepuk C, tepuk K, tepuk K, tepuk C, tepuk V, tepuk fisika. Masih ada yang salah. Oke, ulang lagi sekali ya. Tepuk V, tepuk C, tepuk K, tepuk V, tepuk K, tepuk C, tepuk fisika. Oke, karena temponya nggak pas, nggak apa-apa ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada nggak yang mau nyimpulin kegiatan hari ini tentang pengukuran? 1 orang, 1 kelompok perwakilan. Ayo cepat. Oke, Amel silakan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita mempelajari mengenai pengukuran, yang dimana pengukuran merupakan perbandingan suatu besaran
dengan satuan lain yang sejenis. Oke. Di sini juga kita mempelajari bahwasanya jengkal itu merupakan pengukuran tidak baku dan berbeda-beda pada setiap orang. Pinter, ya, oke. Jadi dari video yang ditonton tadi kan dia pakai jengkal tuh, ternyata itu tuh nggak baku dan salah ya. Oke, jadi itulah sesi penyimpulan hari ini. Nah sekarang kita tidak boleh melupakan yang namanya sesi refleksi ya. Jadi saya pengen kalian memberikan umpan balik terhadap pembelajaran hari ini. Mungkin respon, tanggapan, perasaan, tantangan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Setiap kelompok bisa membuat satu refleksi di kertas sticky note yang saya bagikan. Kalau memang setiap orang punya, silakan ditulis di sini. Tapi efisienkan waktu, tidak usah terlalu panjang ya. Jadi yang intinya aja menarik, have fun. Aduh, saya bingung gitu. Oke, silakan. Ini saya bagikan kertas sticky note-nya, nanti kalau udah selesai ditulis ditempel di depan ya. Nanti setelah kelas selesai kan bisa lihat pendapat kelompok lain. Oke. Warna lain biar seru. Di sini nak. Oke, silahkan. Nanti kalau jatuh kita taruh di meja, kan bisa baca nanti ya. Tekan dikit nak. Oke, sudah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih anak-anak. Hari ini di penghujung pertemuan kita, silakan duduk dulu semua. Mohon fokus. Kita ada satu soal kuis untuk evaluasi kalian hari ini ya. Jadi kalian coba kerjakan di buku latihan atau di kertas lempiran deh anak-anak. Ya. Oke, silahkan dibuat di kertas lempiran. Ada satu soal. Kita kerjakan dalam waktu 5 menit. Susah ya? Gampang. Good, berarti udah belajar ya, aman. Oke. Nanti bagi yang sudah, silahkan dikumpul jawabannya jadi satu dalam satu kelompok. Kemudian LKPD-nya di sana juga. Alat praktikumnya juga dirapikan ya. Semua dimasukkan ke dalam map. Sudah ya? Sudah? Oke. Bagi kelompok yang sudah, seperti instruksi saya tadi, mohon pekerjaannya, LKPD-nya, dan alat praktikumnya dimasukkan semua ke dalam map. Map alat praktikum yang bening itu, biar gampang nanti ngumpulnya ya. Sudah? Oke, terima kasih nak. Sudah? Kelompok 2 sudah. Kelompok 4 sudah, terima kasih. Kelompok 3. Baik, perhatian anak-anak semuanya. Halo. Tepovi. Oke, masih fokus ya. Jadi hari ini kita sudah hampir di pertemuan terakhir ya, di bagian-bagian akhir. Jadi sebelum kita selesai hari ini, saya akan menyampaikan agenda kegiatan pada pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi pengukuran, tapi besaran fisis yang berbeda. Hari ini kan kita fokus di pengukuran panjang ya. Nanti kita akan lanjutkan tentang pengukuran lain seperti pengukuran terhadap waktu, terhadap masa, dan juga angka penting. Sudah anak-anak, ada pertanyaan? Aman? Aman? Oke ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, ayo kita berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Ayo. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah ya. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Nanti mohon dibantu merapikan LCD anak-anak. Saya akhiri pertemuan hari ini agar anak-anak bisa istirahat tepat waktu ya, dengan mengaturkan para mesanti. Ayo. Pada sana.
Om Santi, 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 Om. Terima kasih semuanya.